Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Topik kali ini adalah mengintip sosok yang tersembunyi dari almarhum Haji Nasrul Abid, mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tokoh masyarakat Sumatera Barat. Namun perlu kami menyampaikan bahwa perbincangan ini tidaklah bermaksud untuk memperpanjang masa duka maupun berkabung bagi keluarga. Tentu kembali pada kesempatan ini kami mengucapkan belasungkawa yang paling mendalam atas berpulangnya kakanda kami, bapak kami, orang tua kami, Haji Nasrul Abid, Datuk Malintang Panai. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ibarat pepatah, harimau meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tentu nama baik itu lebih berharga daripada harta. Karena saat orang wafat, nama baiklah yang dikenang. Namun sebaliknya, jika kehidupannya buruk, maka nama buruklah yang bakal dikenang. Telah hadir bersama saya dua orang dekat yang dipercaya oleh almarhum semasa hidupnya. Yang pertama adalah Bapak Haji Yusuf Abid. Apa kabar Pak Yusuf? Baik Pak Haji Hidayat, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Beliau adalah adik kandung dari Bapak Nasrul Abid. Yang kedua adalah Bapak Evi Yandri, Datuk Raja Budiman. Apa kabar Pak Evi? Baik, alhamdulillah sehat senior. Pak Evi Yandri ini merupakan dianggap adik oleh Bapak Nasrul Abid. Di masa kampanye pemilihan gubernur kemarin, sehari-hari beliau banyak berkoordinasi, bahkan seiring sejalan menemui masyarakat untuk disampaikan visi misi beliau. Dan kami, referensi kami tentu banyak waktu dan kesempatan berbincang dari Pak Evi Yandri ini tentang sosok beliau semasa hidup. Saudaraku, referensi kami, Bapak Nasrul Abid dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kesehatan, selalu bersemangat, pola makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan seterusnya. Bahkan beliau cukup memiliki perhatian sangat serius dalam penanganan COVID-19. Terlebih saat masih menjabat wakil gubernur maupun setelah tidak menjabat. Perhatian beliau terhadap pandemi ini tidak henti walaupun tidak lagi menjabat. Namun akhirnya Tuhan menukilkan takdir beliau wafat pada Sabtu 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.39 WIB di Rumah Sakit M. Jamil karena COVID. Ibarat air bah, kabar wafatnya beliau menggelinding deras melalui platform media sosial, Facebook, WA, grup, mengabarkan peristiwa duka tersebut dan ikut mengucapkan dan mengungkapkan belasungkawa yang mendalam. Dan berita-berita di berbagai media dan informasinya terus mengalir mengikuti proses pemakaman beliau hingga dikebumikan di kampung halaman beliau di Air Haji Pesisir Selatan Sumatera Barat. Termasuk berbagai pandangan dan tanggapan beberapa tokoh, baik tokoh daerah maupun nasional, ikut mengulas bagaimana sosok almarhum semasa aktif menjadi salah seorang pemimpin di daerah ini. Dan saya bisa menyerap dan merasakan rasa duka mendalam tersebut atas kehilangan beliau yang begitu cepat dan mendadak itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita coba pertama ke Pak Yusuf Abid. Bang Yusuf, bisa diceritakan sebagai adik kandung tentu mengikuti prosesi beliau berjuang melawan COVID di rumah sakit. Bisa diceritakan detik-detik beliau berjuang ketika masih berada di rumah sakit, Pak Yusuf? Ya, terima kasih. Pertama juga saya apresiasi di Pak Haji Hidayat dan Kopi Pahit Hidayat. Merupakan satu solidaritas sepertinya dari kawan-kawan untuk mengangkat ini. Saya juga terima kasih hari ini hadir di sini. Siap. Seperti kita ketahui, beliau berjuang melawan COVID itu masuk rumah sakit SPH
Yang pertama adalah 2 putra beliau, disusul istri beliau, setelah itu beliau sendiri. Satu keluarga Ya. awalnya. Pada posisi istri dan anak-anak masih di SPH, beliau telepon saya, Sob, saya sepertinya positif tapi nunggu hasil. Waktu itu beliau masih di rumah, saya bilang udah kalau memang ini udah bisa, ya coba segeralah hasilnya, saya bilang. Nah besoknya beliau telepon, udah positif. Itu waktunya sebelum beliau wafat, Sabtu 10 hari sebelumnya. 10 Oke. hari sebelum beliau wafat. Oke. Biarlah kami berkumpul di SPH semua, karena uninya sama adik-adiknya anak-anak situ, udah juga di sana. Berjalan beliau di SPH beberapa hari, anak beliau negatif, 2 orang negatif, anak disusul istri juga. Nasta. Nasta dengan Denis itu Denis. sama ibu Wartawati. Nah setelah itu keluarga sudah keluar, beliau masih di SPH. Tapi dengan kondisi di SPH sepertinya agak drop. Kondisi beliau mungkin ditambah pikiran-pikiran, mungkin dia kena keluarga. Iya. Kebetulan mungkin di SPH peralatannya tidak betul maksimal, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit M Jamil. Dari rumah sakit M Jamil ada dalam 1 hari itu saturasinya turun Drop. sampai di angka 60 ya. Sedangkan kita kan dibutuhkan 96 Pak. Nah dicobalah di situ dikasih pakai ventilator. Pakai ventilator mengangkat sampai 80. Tidak mampu lagi untuk diangkat karena kondisi fisik beliau itu ada hambatan sepertinya. Dokter direktur rumah sakit M Jamil ada selalu komunikasi dengan saya. Malam itu juga, hari itu juga dapat obatnya dipasang. Nah besoknya sudah mulai agak menaik. Oh sempat ada peningkatan. Oke. Naik dari 80 terus naik 81 terus sampai 96. Pada saat 96 itu saya udah berkali-kali ngelihat di layar, kita kan tidak monitor, bisa lihat itu Pak layarnya. Di Zoom kondisi fisik bagus, kita juga gembira sekali gitu kan, muka udah bersih terus napasnya melalui saya lihat pernapasan Masya normal Allah. gitu loh. 96 kata Dokter Jopi, Direktur M Jamil, Pak mudah-mudahan kalau Tapi sebentar Pak Yusuf, Pak Evi, saya pikir lebih ini ya, karena bahwa insya Allah kita dalam kondisi sehat ya. Bukan kita tidak percaya ini, bisa boleh lepas. Silakan langsung Pak Yusuf Abid. Jadi dengan kondisi seperti itu, dokter sudah agak gembira, Pak Yusuf. Ini sudah agak normal 96, tapi kita tunggu beberapa hari ke depan, baru nanti kita coba. Nah karena kondisi sudah agak normal itu, saya sendiri berangkat ke Pekanbaru. Udah ada. kan? Tapi di dalam perjalanan beberapa dokter yang saya kontak, Pak, sepertinya Bapak kok agak menurun. Itu pada hari keberapa Pak Yusuf? Itu saya Pekanbaru malam Senin ya. Hari keempat dia menjamin. Minggu sore. Hari keempat dia menjamin. Nah, Hari keempat ya. ya udah kalau gitu saya kembali dong. Jadi nggak jadi sampai Pekanbaru balik lagi. Ya. Udahlah kita coba menunggu di rumah sakit. Dan dari hari itu tidak lagi bisa naik sampai 96 Pak. Saturasinya turun 40 terus sampai 61. Nah pada posisi di 60 itulah saturasinya beliau hari itu berangkat meninggalkan kita semua. Itulah perjalanan beliau di rumah sakit pada hari itu. Dan saya setengah 12 malam itu masih di rumah sakit, juga masih kontak dengan Pak Evi Yandri. Setengah 12 malam saya pulang dulu ke rumah, ada Denis di luar nunggu. Bang, tolong kamu tunggu, nanti kalau ada apa-apa telepon Pak Ete. Jam 1 dia telepon saya, Pak Ete, ayah makin berat. Pak Ete segera ke rumah sakit. Setengah 1, jam setengah 2 itu saya udah siap-siap, begitu saya sampai masih di garasi, belum keluar mobil, Pak Ete ayah sudah duluan. Jadi saya nggak sempat ketemu juga. Iya. Cuman si Denis anaknya sudah. Ya sudah, kita harus ikhlas karena ini mungkin perjanjian ya. Janji itu nggak bisa dimajukan sedetik pun, ditunda sedetik pun juga tidak bisa. Nah itulah perjalanan beliau sampai beliau mengumpul. Oh ya. Kenapa beliau? Di mana beliau terpapar COVID? Kemungkinan beliau kan kelelahan, kalau saya lihat kelelahan karena waktu itu beliau baru pulang dari Dalmasraya kegiatan pramuka. Informasi yang saya dapat dari orang Dalmasraya, beliau berangkat di sini itu ada kegiatan apa, saya juga tidak begitu. Tapi sampai di Dalmasraya itu jam 3 subuh.
Karena kemarin itu ada Bupati Dalmas saya datang ke pesisir selatan waktu hari kedua. Itu ceritalah bahwa jam 3 subuh beliau sampai di Dalmas saya itu tidak tidur lagi ya di masjid, sholat dengan rombongan itu. Terus kegiatan pramuka. Kembali dari situ beliau merasa mungkin bisik atau mungkin dari sana juga terdapat apa dengan anak-anak pramuka, kegiatan pramuka. Oke. Terus beliau sudah dinyatakan sudah tiada oleh dokter, terus prosesinya ada juga perdebatan. Ini kan seorang wakil gubernur, mantan wakil gubernur. Mbok ya diupacarakan secara resmi kenegaraan di halaman bukan di halaman di rumah di gubernuran misalnya seperti itu. Itu tidak dilaksanakan, kabar langsung dibawa ke kampung halaman beliau. Kenapa? Ada. Jadi malu itu memang kita kumpul keluarga Haji. Jadi kita ingin tidak usahlah di. Oh, memang dari pihak keluarga ya. Malam itu memang waktu jam 2 itu saya ada di sana, saya bicara dengan dokter ruangan ICU. Dok, saya bilang ini kalau memang bisa nggak di swab lagi? Oh bisa Pak, memang akan kita lakukan kata dokter tim itu. Tolong di swab berapa jam? 3 jam Pak keluar hasilnya. Kalau memang beliau negatif, bisa nggak kami proses seperti biasa ya? Kita, ya. kita bawa ke kampung, kita laksanakan pemandian. Oh bisa Pak, itu dokter. Tapi kalau positif ya silakan. Kita juga tidak bisa menentang prokes ya. Silakan. Nah lama 1 jam atau 2 jam keluar hasilnya positif Pak. Oke, silakan. Nah dalam keadaan positif itu saya juga berpikir bagaimana kita yang bisa ketemu. Bisa nggak kami ketemu? Atau saya ketemu ngelihatnya, ngelihat wajah bersama anaknya. Nah akhirnya diizinkan oleh dokter. Saya pakai asma, Denis kita masuk ke ruangan ICU. Sana saya lihat ya memang beliau sudah tidak ada ya ngomong apa kita. Jadi membantu saya tenaga medis itu membantu untuk memandikan beliau. Saya mengangkat di situ, mengapankan beliau, kita bantu sampai selesai. Kita kapankan, kita bawa turun ke bawah karena di lantai 2 ya. Iya betul. Lantai 2 tulip ya. Kita bawa ke ruang mayat. Di situ sudah kita petikan. Nah, kita petikan terus kita dilapar pakai plastik ya. Jadi juga tidak sempat memandikan ya? Saya sama Denis bisa kena pakai asmat. Ya, asmat lengkap. Oke. Lengkap. Nah kebetulan sahabat kita juga Buya Maibus hadir. Disolatkan di depan ya, nih. Ada pendopo lah di pendopo mayat itu yang cukup. Ya udah kita sholatkan bersama di situ sholat mayat. Selesai sholat mayat ya azan subuh kita subuh. Habis itu kita langsung berangkat. Oh langsung ke Air Haji. Langsung kita kondisikan ke Air Haji. Nah sampai saya dibungkus ajudan Pak Gubernur telepon. Pak Yusuf, Pak Gubernur ingin melepas. Bisa nggak kami ditunggu sebelum dimakamkan? Oh ya siap, nggak apa-apa sebelum. Jadi Pak Gubernur waktu itu nelpon masih di Bukit Tinggi Pak. Iya. Subuh itu beliau berada di Bukit Tinggi pagi itu. Nah, yaudah kami tunggu, kami perlambat. Kita pakai forwarder, pakai ambulan, kita perlambat. Hingga sampai sekitar jam 10 lah di kampung. 10 pagi. Nah memang kita tunggu dulu Pak Gubernur. Sekitar jam 11 Pak Gubernur sampai. Ya, prosesi pelepasan oleh Pak Gubernur, ada Bupati juga, Bupati Pesisir Selatan pelepasannya. Setelah itu disolatkan di halaman masjid itu. Dan proses pemakaman oleh petugas. Dan selesai beliau dikebumikan pukul ya sekitar setengah 12 ya. Sebelum zuhur itu. Baik. Suasana cukup banyak masyarakat. Kami juga referensinya ketika ada juga video yang beredar ketika ambulan beliau lewat di jalan, masyarakat spontan berdiri. Itu sungguh-sungguh sangat merinding sekali gitu. Ya, saya sendiri ikut rombongan itu keluar air mata ya. Iya. Kita berdiri lihat masyarakat di sini pinggir jalan. Mereka tahu bahwa ini tokoh mereka hilang. Jadi ya alhamdulillah luar biasa tanpa masyarakat Pak. Jadi kita keluarga bersyukur beliau menjadi panutan di kampung halaman karena juga samping jadi datuk ya. Jadi sepanjang jalan terus juga antusias masyarakat saat beliau kita sholatkan itu
luar biasa. Untuk kita tetap COVID seluruh kita bagikan. Memang saya siapkan itu, kita siapkan masker. Jadi seluruh masyarakat itu harus pakai masker. Jangan sampai ada nanti ada yang videokan apa segala macam, tidak. Karena ada Pak Gubernur juga, karena kita kan ada selaku Satgas, saya bilang ini tolong jaraknya 2,5 meter dari peti beliau itu. Waktu disolatkan. Berarti Allah menunjukkan ternyata beliau orang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ya, bukan Dari karena- respon ketika beliau udah wafat itu ya. Banyak orang kehilangan. Ya, alhamdulillah bukan karena kakak ya, tapi memang beliau adalah panutan kami sekeluarga. Sebagai orang tua, sebagai kakak juga itu sangat luar biasa kalau beliau terhadap adik-adik dan tidak pernah mengeluh. Satu-satunya memang motor penggerak dalam keluarga kami, termasuk saya sendiri, beliau Ya, lebih ya, banyak. ya. Dan sungguh suatu kehilangan yang luar biasa. Luar biasa. Baik, makasih Pak Yusuf. Kami juga larut juga ini. Kita beralih ke Pak Eviandri. Pak Eviandri ketika itu juga hadir ya di rumah sakit ya. Kok sampai hadir ketika di rumah sakit, gimana ceritanya Pak Evi? Kapan dapat cerita beliau? Baik. Informasinya. Ya, makasih Pak Hidayat sudah hadir di kopi Ya. pahit ini. Boleh Pak Yusuf Walaupun diminum kopi, kopinya. kopi pahitnya belum tawari. Silakan. Ya. Ah, Ya, jadi memang saya hadir malam itu ya. Waktu itu saya ditelepon sama petugas rumah sakit. Iya. Sekitar jam 2. Kebetulan memang posisi saya lagi berada dekat di Jamil waktu Iya, itu. iya. Orang tua juga sedang kurang sehat juga Pak Evi kan ketika itu ya. Ya, alhamdulillah orang tua sudah di rumah. Alhamdulillah. Memang kondisi belum. Sebelumnya pernah dirawat di M Jamil juga kan? 24 hari dia 24 hari. 24 hari. Dan Oke. 24 hari juga pindah kantor kan Jamil. Iya. Izin ini. Anak yang soleh seperti itulah. Anak yang soleh. Ya. Jadi waktu itu posisi malam itu memang saya lagi dekat Jamil, tepatnya di Polda sama kawan-kawan lagi ngobrol gitu. Jadi tidak butuh waktu lama, 2 menit kita sampai di Jamil. Ya, waktu ya. itu. Ya, kebetulan kita lagi rombong sama kawan-kawan kader Gerindra juga dari Solo. Iya, Ya. ketua DPC gitu. Namun yang berkesan sama saya sebetulnya di hari-hari terakhir itu saya sempat kontak terakhir itu sama almarhum itu hari pertama almarhum di Masuk SPH. di SPH. Di SPH hari pertama. Itu hari pertama itu setelah 10 hari sebelum beliau wafat ya. Itu Oke. kita terakhir. Lebih kurang 10 hari. Oke. Ya, beliau sendiri yang nelpon waktu itu karena waktu itu kita ada pertemuan. Ya, betul. Rapat terakhir di DPD Gerindra. Ya, yang saya ingat itu kita Sebentar Bepi. Sebelum beliau masuk itu tidak berapa hari sebelumnya beliau hadir 3 kan? hari itu yang mau saya sampaikan. Ini yang sangat berkesan. Kenapa beliau hadir itu? Ya. Jadi waktu itu kita kan mau ada rapat yang agak krusial dan kita butuh pendapat beliau sebagai ketua Dewan Penasehat. Ya, kita lagi membahas masalah yang berkembang di Solo waktu itu. Ya, saya telepon beliau sehari sebelumnya, sehari sebelum rapat ya, telepon minta kesediaan beliau hadir. Beliau sampaikan bahwa ibu lagi positif dan saya kata beliau lagi isoman, jadi kemungkinan tidak hadir. Ya oke, kita maklumi situasi seperti itu. Ya, tidak mungkin ya beliau lagi isoman, kita pahami. Ya, namun yang buat saya kaget, di waktu kita pertemuan rapat itu beliau hadir. Ya, ini yang saya berkesan. Ya, walaupun situasi beliau lagi tidak kondusif, lagi tidak baik-baik, tapi tanggung jawab, ya ini rasa tanggung jawab partai ini beliau hadir. Ya, makanya pas hari pertama dia masuk SPH, beliau telepon Pak Sek, ya yang saya sampaikan kemarin saya soman, hasil lapor sudah keluar, saya positif, sekarang lagi SPH. Tolong sampaikan kawan-kawan yang kebetulan bersentuhan hari itu. Padahal waktu rapat itu tidak ada, beliau nak mau bersalaman. Betul. Tidak mau bersalaman, tidak ada yang bersentuhan waktu itu. Ya, beliau sampaikan, tolong sampaikan kawan mana yang bersentuhan, ya tolong kita tracking, kita cek, soalnya saya lagi dirawat. Nah itu ya komunikasi kami yang terakhir dan itu berkesan bagi saya. Ya, awalnya beliau menyatakan tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya, tahu beliau hadir juga. Ini kan bentuk tanggung jawab ya, yang perlu kita teladani. Ya, beliau paksakan beliau hadir. Gitu. Nah, ini yang luar biasa kena saya terakhir. Ya. Dan Pepi ikut mengantar beliau ke pandam pekuburannya ya kan. Kuburan. Bagaimana suasananya Pepi, coba rekam lihat langsung ya.
saya kebetulan rencananya kan mau ikut iringan ini, Ya. iringan ambulan dan jenazah ini. Nah, cuman karena waktu itu jam 2 sampai di M Jamil, jam setengah 4 saya usahakan pulang dulu, tengok orang tua, betul orang tua sakit juga, ya nunggu kabar. Nah, nunggu kabar kalau udah mau berangkat tolong dikabari. Ya, kebetulan Pak Yusuf ini lupa ngabari ini. Lupa ngabari. Ya, akhirnya kita ada selisih sekitar 20 menit lah. Nah, duluan ambulan. Karena selisih nggak ikut iringan, saya sempat juga mampir sarapan pagi. Ya, sarapan pagi di daerah Tarusan. Ya. Ya, masyarakat sana udah tahu. Yang kita makan lontong pagi itu udah tahu kalau Pak NA sudah berpulang. Ya, luar biasa. Waktu ambulan lewat, ya memang mereka itu berdiri di pinggir jalan itu, Iya. ya memberikan penghormatan, melambaikan tangan gitu loh. Itu kan bukan dikondisikan, bukan dibuat pagi loh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. jam 6 jam 7 pagi itu. Masya Allah. Ya, diusahakan bangun pagi, menunggu walaupun tidak lihat sosok Pak NA, cuma lihat ambulannya saja gitu. Ini betul-betul tokoh panutan beliau, dicintai. Dibuktikan ketika itu ya. Dibuktikan. Masyarakat memberikan penghormatan terakhir lah dengan merespon hadir di jalanan, Ya. melepas iring-iringan mobil kendaraan yang membawa jenazah. Ya. Dan waktu saya mau ke Lontong tuh karena orang di Kedah itu bapak itu tahu tujuan saya mau mau ke air haji ya ke tempat rumah duka sampai berbasa-basi ya karena kami tidak sempat hadir ke air haji dan tidak mungkin hadir katanya bapak udah sampai Lontong di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Subhanallah. Sampai berbahasa seperti itu. Baik, Pak Epi. Pak Evi Yandri ini merupakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Wakil Ketua. Udah naik ya, dari Sekretaris naik Wakil Ketua. Saya ingin cek aja, ternyata nggak lupa jabatannya Pak Yusuf. Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra. Dan sementara Pak Muklis Yusuf Abid merupakan Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Barat bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan selanjutnya. Pak Yusuf, saya kembali ke Pak Yusuf nih. Apa kira-kira sebagai adik kandung nih yang bisa diambil dari sosok beliau? Tadi disebutkan memang panutan begitu untuk adik-adik, untuk keluarga. Keluarga berapa orang? Kami kakak beradik itu 7 Pak. 7, keluarga besar juga ya? Almarhum adalah nomor 2, di atas di bawah beliau ada perempuan 1, baru saya yang keempat, di bawah saya perempuan, terus perempuan di terakhir yang itu laki-laki, tapi sudah almarhum yang laki-laki tahun 2006 dan sekarang tinggal laki-lakinya 1 orang. Ya. Itu Namanya Muklis Yusuf Abid. Sosok almarhum Pak Dayan, kalau kami di keluarga kami mungkin sulit untuk mencari pengganti ya, karena beliau adalah sebagai bapak juga, sebagai kakak, sebagai pengomong kami gitu, semua adik-adiknya, di mana kami merintis kehidupan itu dulu dari memang betul-betul dari nol. Saya sendiri itu meninggalkan kampung halaman itu pada tahun 73 tamat SD, sedangkan beliau meninggalkan kota Padang 75 tamat STM. Saya duluan merantau ke Lampung. Nah, beliau jadi pegawai negeri, saya di swasta. Tapi sosok beliau saya tidak bisa mengikutinya. Tapi itu menjadi panutan karena beliau betul-betul mengemok. Jadi sebagai dimanapun keluarga, dimanapun adiknya, jangankan dengan kandung dengan adik. Kalau beliau ke Jakarta saja, di mana orang pesisir selatan, di mana orang Sumatera Barat, beliau pasti dapat. Ini Daerah Buncit terutama Tanah Abang itu pasti kalau dia tugas ke Jakarta waktu beliau di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Lampung itu beliau selalu. Makanya alhamdulillah waktu pemilihan beliau di 2020 itu kan aspirasi KPS. Ya. Puluhan ribu surat saya bawa itu dari Jakarta, dari Jambi, dari Palembang, bawa ke pesisir selatan sehingga beliau itulah karena beliau memang sosialisasinya tinggi. Ya. Nggak pernah marah kan? Hah? Ini orang tua kita ini nggak pernah marah kan? Beliau memang tidak pernah marah terhadap anak-anaknya, istrinya. Saya belum pernah melihat beliau marah terhadap saya pun adik-adik, saya belum pernah ada yang marah.
Jadi betul-betul sosok yang sangat inilah. Sama dengan almarhum ayah. Kalau beliau itu sekian sama dengan ayah. Almarhum ayah itu saya pun belum pernah melihat beliau marah gitu. Sabar luar biasa gitu. Dan di samping juga dia taat agamanya, sopan santun. Apa prinsip-prinsip yang beliau cukup konsen ya untuk mengalirkan kepada anak dan keluarga ya? Prinsip beliau ada beberapa hal itu. Kalau kita ingin membantu orang jangan berharap dibalas. Kalau kita ingin membantu orang jangan pernah berharap orang itu akan membalasnya. Kau anggaplah itu membuang seperti garam ke laut. Iya. Berbuatlah apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah itu. Itu ditanamkan kepada anak-anaknya, ke kami, kepada adik-adiknya. Sehingga beliau memang ikhlas saja berbuat. Jadi tidak selamanya kejahatan seseorang itu kita balas harus dengan kejahatan. Mungkin sekarang orang itu jahat, suatu saat besok dia sadar dia melakukan kejahatan. Kita nggak perlu bawa dan tersenyum. Tidak ada musuh dalam hidup ini. Yang musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Itu beliau. Luar biasa. Ya, ambil. Karena kalau kita, dia bilang kalau tidak mau dicubit jangan kita mencubit orang. Itu juga peribatan. Itu luar biasa. Kalau itu sosok saya betul-betul saya sangat merasa kehilangan. Oke. Sebagai Bupati 2 Periode di Pesisir Selatan, sebelumnya Wakil Bupati juga dan akhirnya Wakil Gubernur, tentu ada risiko-risiko politik, ancaman-ancaman politik yang beliau rasakan. Pernah beliau cerita bagaimana beliau menangani dan mengelola itu, Pak Yusuf? Dalam politik, beliau berdinas juga. Waktu di Lampung di dinas kesehatan itu, di Kanwil Kesehatan, beliau sempat 4 kali ganti kepala kantor. Beliau menjadi anak emas. Selalu terpakai karena dia tidak kenal waktu untuk bekerja, tidak kenal itu pimpinan siapa. Berganti kantor kepala kantor, dia tetap dipakai. Terpakai ya. Dia Jadi sadar sekali dengan posisi ya. Begitu tahun 2000 beliau menjadi wakil dari Pak Rizal Basir. Beliau menjadikan kalau nggak salah itu ada pasangan termesra di Sumatera Barat beliau. Sampai akhir jabatan Pak Rizal beliau tetap. Terus kita lihat juga hubungan beliau dengan Pak Irwan tetap sampai terakhir. Hubungan beliau dengan wakil-wakil beliau yang di Bupati dulu. Jadi beliau kalau terhadap atasan itu apapun alasannya beliau akan patuh. Termasuk walaupun umurnya lebih muda. Walaupun mungkin apa yang beliau rasakan itu tetap dipatuhi. Kita sama-sama lihat mungkin Pak Epi, Pak Haji juga tahu karakter beliau selama ini. Baik. Dari sisi ini, saya kembali ke Pak Epi nih. Selama mendampingi beliau ketika kampanye ya terutama ya, cukup bersemangat terus nih. Apa yang bisa Pak Epi Yandri ambil nih dari spirit yang beliau dampingi terus dari Pak Epi Yandri ini? Siang malam Pak Yusuf ketika itu saya ingat begitu kan. Apa kira-kira mungkin untuk ya bagi kita, bagi generasi yang akan coba untuk aktif di politik atau di dunia pergerakan begitu kan? Yang jelas beliau itu selama dalam saya mendampingi ya, hampir beberapa kota kita jalan siang malam gitu, berapa hari. Beliau ini tidak pernah saya lihat mengenal lelah. Tidak pernah mengenal lelah. Ya, di usia waktu itu udah masuk 65 tahun itu. Ya, waktu pilgub kemarin itu. Kunjung kita sehari bisa 6-8, bahkan kadang ada tambahan mendadak jadi 10. Ya. Kegiatan itu sudah tidak sesuai dengan schedule waktu lagi. Iya. Ya, kita perkirakan di sana selesai jam 10 atau selesai jam 11 harus kejar. Ya. Cuman beliau walaupun dalam kepadatan seperti itu, beliau cukup menjaga kesehatan beliau. Tetap semangat ya. Ya. Kalau saya ya kadang-kadang kondisi seperti itu makan siang itu bisa jadi makan sore jam 4. Ya, tapi beliau enggak. Dimanapun beliau makan di mobil. Ya, kalau udah jam makan itu. Ya. Karena buru waktu kita tidak makan di warung nasi, ya di bawah nasi bungkus, di mobil beliau makan. Ya, kalau kita malah menunggu ada nanti kunjungan ada rumah makan terdekat gitu kan. Ya, ini saya lihat dan memang tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Ya dan tangguh itu lah. Ya. Saya aja yang jauh lebih muda, selisih 20 tahun. Kadang-kadang tidak kuat juga ya. Jadi luar biasa nih orang tua ini, semangatnya, spiritnya, pantang menyerah, tidak mengeluh ya.
Pak Epi, apa kira-kira yang Pak Epi bisa rekam nih nilai-nilai yang bisa diambil dari sosok beliau itu? Samping juga tidak boleh menyerah, disiplin, kerja keras begitu ya. Termasuk juga mungkin apa yang dimimpi beliau terhadap Sumatera Barat dan masyarakat Sumatera Barat ya. Yang jelas selama berkomunikasi saya damping di lapangan yang sangat jadi catatan bagi saya, sesibuk apapun beliau, sepadat apapun, sebanyak apapun masalah, yang sangat saya kagumi itu beliau tenang menghadapi masalah. Beliau tenang. Ya, tadi saya buat tidak pernah marah, tidak pernah temperamen. Kadang-kadang di lapangan itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, bukan gampang kita terpancing. Ya. Beliau tidak, tetap tenang, ya, coba mengakomodir semua keinginan yang ada waktu itu, ya, sehingga permasalahan itu selesai tuntas. Ya, keinginan beliau saya lihat beliau sangat ikhlas dalam semua hal. Ya. Beliau saya sangat memahami bagaimana sering berkomunikasi di internal partai. Ya. Memang beliau ini ya, demi kebaikan kita semua, ya, beliau mau mengalah, mau menerima dikasih. Termasuk juga bergaul tanpa sekat. Iya. Dengan siapapun juga, tidak memandang umur. Nah, yang muda-muda beliau juga rangkul secara spontan. Yang tua beliau hormati, menghargai. Teman-teman berseluruh juga gitu kan. Dan selalu membalas WA. Nah, Ya. Responsif. Ya. Tidak terangkat telepon, selalu mengulang menelpon. Beliau sangat responsif ya. Ini jarang kita temui selevel beliau pejabat gitu. Wujud menghargai orang lain ya. Ya, menghargai orang lain walaupun orang lain itu jauh. Banyak hal lah kalau kita tulis tentang Pak Nasrul Abid ini. Ya, tapi nilai-nilai poin yang prinsip-prinsip tadi kan memang ya hari ini ya Pak Yusuf ya. Saya pikir bisa kita ambil dari sosok beliau begitu. Beliau betul-betul itu seperti tadi katakan, WA pasti dibalas, telepon, dan beliau menjaga hubungan silaturahmi luar biasa Pak. Misal kalau kita pergi sekarang kita ke Darmasraya. Ya. Kita ke Darmasraya. Tapi di Solo tuh ada kawan. Beliau masih bisa sempat itu. Mampir dulu saya. Iya. Saya hello aja dulu. Kalau kita kan mungkin udah capek dari rumah saya ya di Solo, waktunya walaupun ada, itu mungkin udah terus saja jalan dulu ke Padang besok. Kalau beliau tidak, itu luar biasa. Jadi sepanjang jalan dari Tarusan Utara sampai ke selatan itu, asal ada orang meninggal beliau mampir, asal ada orang pesta beliau mampir, kan harus ada undangan. Itu yang saya ambil betul. Pernah sama saya sarapan jam 7 pagi di hotel di Jakarta, ngobrol jam 3 saya telepon, dari mana kan? Ambo di Selaut ini. Jam 7 sarapan di hotel di Jakarta. Jam 3 sore beliau ada di Selaut karena ada wali nagari menikah. Ambo Yudha. Itu yang kita buat. Itu yang membuat beliau sehat ya, selain doa dari masyarakat. Mobilitasnya tinggi. Baik. Pak Yusuf, beliau kan maju dalam kontestasi pilihan gubernur kemarin ini di 2019 ya. Kan beliau kan belum cukup suara untuk menjadi gubernur terpilih. Kecewa, beratkah beliau atau gimana? Beliau mencermati, menghadapi itu. Saya lihat beliau berusaha memendam kekecewaan. Tidak diperlihatkan kepada anak-anaknya, tidak diperlihatkan kepada istri. Beliau jauh. Tapi saya yakin kita juga takut, pasti beliau simpan. Tapi itu tidak keluar banyak. Tidak keluar itu. Beliau nikmati, ini adalah bagian mungkin sukses tertunda atau apa. Mungkin belum waktunya saya duduk di nomor 1 Sumatera Barat. Kita keluar. Kalian semua harus terima ini ya. Ini adalah bagian dari hidup kita. Jadi yang dicemaskan kecewanya keluarga dan lingkungan ya yang beliau cemaskan. Kalian jangan cemas. Bagian dari hidup kita tidak bisa menerka apa yang akan terjadi ke depan. Atau ke Pak Epi pernah juga buka rahasia Pak Nasrul almarhum? Askapilgub ya? Ya, Askapilgub akhirnya tidak memenuhi suara yang banyak untuk dilantik. Kalau maka saya sampaikan tadi beliau itu orang yang sangat ikhlas ya. Askapilgub setelah penetapan KPU, ya kita sempat diskusi, ya Pak Epi kita sudah maksimal, ya tapi Tuhan berwenang hadirkan kita. Ya, kita cukup puas dengan kerja kawan-kawan, dengan kerja tim. Malah beliau minta ke saya, tolong koordinasikan dengan Ketua Pak Andre,
beri beliau waktu bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Dasko, dengan Pak Sekjen Pak Haji Muzani untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Gerindra sudah maksimal. Memang Tuhan belum hadirkan. Nah, dari bahasa itu nampak keikhlasan. Kalau beliau tidak memiliki sifat ikhlas ini, kalau udah kalah nih orang mau tahu, tidak ada ucapan terima kasih lagi. Dikurangi komunikasi. Disapo saja berang kalau kalah. Tetap tenang. Itu setelah penetapan KPU. Kami mesti komunikasi lancar. Bahkan suatu waktu setelah itu beliau berkeinginan untuk mencaleg ya DPR RI kan, minta kepada, saya ingat kepada Sekjen Pak Ahmad Muzani ketika itu untuk di Komisi Infrastruktur. Karena memang beliau konsen kan, yang pertama itu mengeluarkan kabupaten tertinggal PSL lebih dulu, Pasaman Barat termasuk juga Solok Selatan. Nah, Mentawai yang mungkin sedang berproses itu betul-betul konsen ketika itu mau datangi masyarakat ini pakai sampan, pakai motor. Saya pikir demikian. Biarlah masyarakat dan Tuhan ya yang memberikan nilai dan ibadahnya sampai begitu. Hari ini pun masih mengalir, ibu-ibu dari pagi sampai sore datang ke rumah. Dari baik di kampung maupun di sini. Sore ibu bergantian ibu. Alhamdulillah saya bilang syukuri aja lah. Seperti beliau seperti Pak Hadi tadi meninggalkan nama yang baik. Ya, dan tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar ya, Haji Nasrul Abid Datuk Malintang Panai almarhum diperlihatkan oleh Tuhan, diperlihatkan oleh alam begitu. Ternyata nama beliau cukup harum. Dan ini mungkin menjadi tauladan bagi kita, apalagi aktif politisi DPRD, ketua komisi 5 loh. 5 komisinya Pak Sel itu kan. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Epiandri. Saya ingin coba menggambarkan bagaimana respon masyarakat, apresiasi para tokoh-tokoh yang ada di daerah dan di Sumatera Barat, baik dalam bentuk ucapan langsung belasungkawa maupun juga dalam bentuk berita-berita ya. Saya minta bantu Aris bisa ditampilkan. Nah, ini Detik News. Sandiaga Uno juga mengucapkan belasungkawa. Ini dari Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra ya di DPR RI. Ini juga Media Indonesia, mantan Wagub Sumbar juga menceritakan. Ini dari Pak Wakil Gubernur Pak Audi Jenaldi juga berkomentar. Terus juga dari jenazah beliau sampai ke pemakaman beliau juga diikuti oleh liputan wartawan. Bagaimana pelayat datang ke rumah duka, ini beberapa berita. Termasuk juga Wagub Sumbar, ini informasi-informasi. Nah, dari Tribun juga ucapan belasungkawa dalam bentuk template iklan. Ini juga selamat jalan pejuang. Ini dari Ketua DPD Gerindra gitu ya. Pak Andre Sade, kehilangan besar lagi bagi kader Gerindra, beliau kader terbaik. Ini dari Ketua Harian DPP Gerindra, Pak Sufmi Dasko. Nah, ini dari Ketua DPD, Pak Andre Rosiade juga langsung mengungkapkan perasaan beliau dari, nah ini dari wakil, bukan dari Bendahara Umum ya DPD, Pak Gun Sugianto, juga Ketua Jaringan Pengusaha Nasional. Saya pikir itu spontan dan beliau ternyata orang baik. Dan banyak hal yang mungkin perlu kita panuti dari beliau baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga saya sendiri, dia panggil Adinda dan saya panggil Uda, kakak. Tidak mau dia panggil bapak. Dan itu makanya Pak Epiandri pernah cemburu juga dulu kan. Ini udah awak mah aja kan. Seperti itu begitu loh Pak Yusuf. Dan apa yang menjadi komentar beliau, diskusi beliau sama saya di WA sampai hari ini belum terhapus ya. Sudah jauh panjang sekali ketika itu. Karena memang itu menarik bagi saya dan menjadi acuan juga bagi kita dalam menjalankan sebagai bagian dari keluarga, termasuk juga sebagai tokoh masyarakat di daerah pemilihan kita masing-masing dan Sumatera Barat. Ya, saya pikir makasih Pak Yusuf. Tentu kami berharap sedihnya tidak boleh terlalu lama. Karena memang kita punya keyakinan hidup, mati, rezeki, jodoh adalah takdirnya.
Ya, saya pikir kami meyakini pihak keluarga memiliki keyakinan dan bersikukuh dengan pendirian tersebut, bahwasanya inilah yang terbaik buat beliau. Walaupun sesungguhnya kita kehilangan dalam konteks seperti itu. Saudara-saudaraku, kembali saya kutip, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Lantas nama yang mana yang akan kita tinggalkan nantinya? Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kita minta ke closing statement.